Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'dah. Para alim ulama, para kiai yang kita hormati bersama-sama, ya, alhamdulillah ini bisa hadir. Ya, saya itu ikut NU sejak kelas aliyah sampai sekarang, alhamdulillah masih saja ikut. Jadi masih ini ya, masih dianggap NU dari Ibnu, Masya Allah, di organisasi dari Ibnu, dari masih aliyah di Madrasah Ghazaliyah sampai sekarang. Dan kita kan ini ya sudah berorganisasi sudah lama sekali ini ya, merasakan nggak efektif ya, dan mungkin nggak efektif itu ciri khas NU. Tetapi memang banyak hal ya, ini pengalaman melihat ya, dan saya kira kita patut untuk merenungkannya. Saya itu di Mesir ya, itu datang ke Mesir, itu kalimat yang sering saya dengar diantaranya adalah as-sohwah. Sohwah itu kalimat lain dari kata nahdoh, kebangkitan. Semua orang itu bicara mengenai as-sohwah, kebangkitan, di masjid-masjid, di apa-apa itu. Tapi kebangkitan di Mesir itu dalam artinya yang ikhwan. Saya hidup itu ketika saya di Mesir itu ketika ikhwan itu sangat kuat secara sosial. Al-Azhar itu walaupun besar tapi secara sosial sangat tersaingi oleh kekuatan ikhwan. Kuat sekali ikhwan itu. Ketemu orang yang kelihatan sangat islami di tengah itu ya kira-kira ya aktivis-aktivis ikhwan. Itu kuat sekali orang-orang ikhwan itu. Tokoh-tokoh yang mendapatkan panggung untuk berbicara Islam itu ya ada Muhammad Imaroh, ada Yusuf Qaradawi, ada Muhammad Ghazali. Itu semua basisnya adalah ikhwan. Kuat sekali itu. Nah, selalu diingatkan ya, yang mengingatkan ya tidak hanya kawannya, teman-temannya sendiri dari ikhwan juga sering mengingatkan bahwa yang namanya kebangkitan itu ada dua aspek. Pertama itu aspek emosional, yang kedua itu aspek rasional. Nah, hal-hal yang bersifat emosional itu tidak lama, tapi yang bersifat rasional itu lama ya. Cinta kepada wanita itu kan emosional. Ketika menikah itu pertama kayak cintanya itu kayak abadi, tapi kalau tidak ada rasionalisasinya itu 1 tahun bisa. Itu orang yang ditinggal mati istrinya itu, ketika pertama kali ditinggal mati itu seakan-akan rasanya saya tidak mungkin nikah lagi. Wah, itu namanya emosional. Tapi setelah ada rasionalnya, 1 bulan kok nggak enak, nah gitu kan, ada wanita cantik lewat itu. Nah sekarang ini kan orang pada giat untuk ikut NU ya.
euforia tentang kebangkitan Nahdlatul Ulama itu melahirkan banyak hal, termasuk hari santri, termasuk undang-undang pesantren. Itu adalah hasil dari emosional tentang kebangkitan Nahdlatul Ulama. Tapi ini kalau tidak disertai dengan rasional, hasilnya apa, ininya apa, itu yang menjadikan rasional, itu tidak akan lama. Pengalaman itu tidak akan lama. Sama dengan Ikhwan. Ikhwan itu puncaknya di Mesir itu Mursi jadi presiden. Itu puncaknya. Nggak ada yang bisa menyaingi Mubarak untuk jadi presiden selain orang Ikhwan. Tapi rasionalisasinya ketika dia jadi presiden itu nihil. Orang masyarakat tidak merasakan kenikmatan dipimpin oleh Ikhwan. Maka ketika kemudian Sisi itu menyisir itu tidak banyak yang membela, tidak banyak yang membela. Kenapa ya? Karena rasionalisasinya itu yang saya kira itu menjadi kurang. 2 tahun 3 sampai ini tuh kita merasakan nikmatnya menjadi orang NU di pemerintahan. Tidak hanya di pemerintahan, di kampus-kampus welcome. Tapi saya tidak tahu kalau itu ke depan 2-3, saya tidak tahu kalau kemudian rasionalisasi kebangkitan Nahdlatul Ulama itu apa? Hari santri itu maknanya untuk apa? Indonesia secara umum itu lalu apa? Kalau ditanya tidak bisa menjawab, itu khawatir seperti kebangkitannya Ikhwan di Mesir. Dan itu kita ini, karena itulah tugas kita itu sebetulnya tugas para alim ulama, tugas tokoh, tugas ini itu ya kita ikutlah rame-ramenya kebangkitan NU lah, tapi sambil memikirkan rasionalitas dari kebangkitan Nahdlatul Ulama. Karena kalau tidak, itu saya kira kita sangat khawatir ya, sangat khawatir. Ini ya, bahwa salah satu ciri dari Nahdlatul Ulama ini adalah kebangsaan, tentang kebangsaan, mazhab tentang kebangsaan, realistis, ya kan? Realistis itu artinya bukan berarti yang negatif ya, yang jadi di dalam ADART, Qonun Asasi ADART Nahdlatul Ulama ketika belum merdeka itu tidak dinyatakan secara persis, tidak ada pernyataan NU berdiri untuk memerdekakan Indonesia, itu tidak ada. Yang ada adalah penyatuan ulama untuk membela kaum tradisionalis, untuk membela ekonominya kaum tradisionalis, itu banyak bla 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 bla. Walhasil secara umum kalimatnya tauhidus sufufi al ulama, tapi tidak ada satu pernyataan pun yang menyatakan istiqlalu Indonesia. Nah, lalu ditanyakan oleh Mbah Wahab, Mbah niki kok ngeten mboten wonten apane itu, kok tidak ada kebangsaannya, ulama ini. Itu jawaban Mbah Wahab itu begini katanya ya, yang saya baca katanya Mbah Wahab jawabannya begini, semua cita-cita yang ada, yang disampaikan oleh Mbah Hashim, yang ditulis oleh Mbah Hashim, itu tidak akan tercapai kalau Indonesia tidak merdeka. Jadi cita-cita kemerdekaan itu tidak perlu ditulis, itu sudah mafhum semuanya. Itu kata Mbah Wahab. Jadi memang tujuan itu ini ya, gitulah kira-kira ya. Itu apa namanya tentang kebangsaan. Baik.
NU itu berdiri tahun 1926, lalu tahun 1936 di Banjarmasin. Saya kira kita semuanya banyak tahu ya bahwa saat itu NU dianggap sebagai oportunis, tidak menghargai terhadap upaya-upaya memerdekakan diri, diantaranya karena tahun 1936 ada pertanyaan apakah negara kita Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda disebut sebagai negara Islam. Jawabannya, setiap kawasan, ini teksnya ya saya baca, setiap kawasan di mana orang muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Jadi walaupun di bawah kekuasaan Belanda itu tetap namanya Darul Islam. Darul Islam. Ya. Tahun 1933 itu menyatakan orang Islam yang tidak pernah sholat tapi bapaknya muslim itu kalau mati dihukumi Islam ataukah tidak? Dihukumi Islam. Keputusan NU tahun 1933 dihukumi Islam, dan itu ya salah satu yang menjadikan umat Islam di Indonesia tetap dianggap mayoritas, karena salah satu hukum NU wong ora sholat mati tetap Islam. Nah, tapi itu masih ada satu pertanyaan, nek bapaknya ora diketahui piye? Wis ora sholat bapaknya mbok Islam mbok ora. Nah, keputusan Banjar tahun 1936 itu menjawab pokoknya nek wong ora jelas apa-apane nang nggone Indonesia jenenge Islam. Akibatnya apa? Mayoritas 1936. Makanya NU itu, kiai-kiai NU itu yang tahu-tahu itu seringkali menyampaikan ojo ngasih ngomong Islam KTP mari gelo iku sing dadekno mayoritas. Ya kan? Iyalah, kan kita bisa minta proposal itu kan seringkali mengatakan di sini ini mayoritas muslim. Mbah sholat, mbah Muhammadiyah, mbah Hizbut Tahrir, mbah muslim. Itu tahun 1936 itu luar biasa ya. Dan itu, nah saat itu juga hampir semua negara-negara Islam sudah tidak punya pegawai. Kan di Indonesia ini kan banyak negara-negara Islam, ada Jogja juga Islam, terus di mana di Aceh Islam, di Ternate Islam, tapi itu sudah tidak punya pegawai. Yang punya pegawai di bawah siapa? Belanda. Sehingga mereka tidak punya konsep as-sultan waliyuman la waliyalahu, la waliyalaha ya. Kalau dalam nikah itu as-sultan waliyuman la waliyalah itu hanya bisa diomongkan tapi nggak punya realita. Kenapa? Karena negara-negara itu sudah nggak punya pegawai. Yang punya pegawai siapa? Belanda. Makanya NU mengatakan ini sah apa enggak? Sah. Sehingga terselamatkan. Jadi keputusan itu mempunyai efek pertama, pokoknya mayoritas bapak mbok Islam mbok ora, pokoknya selama itu di Indonesia NU gitu aja, gak perlu ya, NU gitu aja. Nyolong mati nenggone mati di penjara, wafat di jalan, wafat di ini nggak jelas, selama itu di Indonesia tahlil muslim. itu saya tanya sama Gus Yahya, Gus Yahya Ketum itu mbok anu apa digalakkan kembali apa itu Kartano itu mbok dihitung siapa ininya. Loh nanti kalau dihitung kita ini nggak bisa ngomong, kita ini mayoritas katanya.
biar jangan dihitung, biar mayoritas. Gimana itu? Nah, ketumnya aja begitu, gimana coba? Ketumnya itu, saya sudah nanya itu, di mayoritas pokoknya itu. NU itu pokoknya kata beliau itu, kalau orang itu diwawancari merasa NU, itu berarti sudah NU. Merasa, karena kalau ditanya itu sudah banyak yang merasa NU. Kenapa kok merasa? Dulu itu bapak saya itu yang di kota-kota itu yang merasa itu. Dulu bapak saya itu ikut manakiban. Dia nggak pernah manakiban, tapi merasa NU karena bapaknya manakiban. Gitu. Itu. Dosen-dosen di UGM sekarang ini kan lagi rame-rame NU. Dosen-dosen di UGM, di UI itu kalau ditanya NU ya nggak tahu, pokoknya merasa NU. Itu kalau disodori Kartanu ya nggak jadi NU itu. Tapi kalau nggak disodori NU itu merasa NU. Gimana coba bayangkan, mau kalau Vatikan jelas terdata, mau pindah masjid aja nggak boleh Vatikan itu kok. Kalau sudah gerejanya sini itu, kalau dia mau pergi kemana ke gereja orang lain itu nggak bisa. Ya dia itu imamnya di situ itu. Makanya gerejanya itu banyak itu ya, diantaranya ya karena anggotanya itu tetap nggak boleh Jumatan di gereja sebelah. Ya di situ itu. Lah masa orang NU mau digitukan kan ya? Wah repot ini. Nanti gimana ini kok? Ini apalagi nanti kalau kawin sama Muhammadiyah anaknya ini, terus KTP-nya apa ini? Susah ya memang caranya ini, manajemennya itu memang harus berbeda dengan manajemen yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan kawan-kawan yang lain ya. Itu luar biasa itu ya, Masya Allah. Itu saya pikir kadang-kadang ya itulah ya, apa namanya, perjuangan ulama-ulama itu ya. Nah kemudian kita tahu tentang resolusi jihad. Nah salah satu teks dari resolusi jihad itu mungkin bisa saya bacakan ya. Ini ya, salah satu dari teks resolusi jihad itu. Nah ini misalnya begini ya, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Itu teks resolusi jihad itu. Tahun 945. Masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang kepengen punya negara Islam, tapi NU Mbah Hashim itu bilangnya ngendikane satu-satunya apa, pemerintah yang sah harus dibela, harus diselamatkan. Itu bayangkan ya kan, ya kira-kira Jokowi lah kan, Jokowi adalah pemerintahan yang sah, harus dibela dan diselamatkan kan gitu. Kalau ada yang mau mau menjatuhkan, mau ini ya kan, itu kira-kira kan suasananya kan seperti itu waktu itu suasananya itu NU masih ini gitu ya. Nah kemudian umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Nah yang 5 ini penting ini. Kewajiban tersebut adalah suatu jihad, menyebutnya suatu jihad. Berarti kalau mati itu matinya syahid. Wajib fardu ain dalam radius 94 km. Kita tahulah masafatul qasr itu ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 84, tapi
dalam jihad ini masafatul qasri bagi NU itu 94, diperluas. Padahal kalau kosor kadang-kadang dipersempit. Kan Kiai NU kan sudah pintar, tahu kaul-kaulnya. Ada yang 74 sudah berani kosor, ini ada kaulnya kan gitu. Tapi kalau jihad itu diperluas 94 km fardu ain. Di luar itu fardu kifayah. Resolusi jihad tahun 45. Ya. Tahun 54 saat geger Masyumi, semua mau menggulingkan Soekarno, orang-orang Islam, NU menganugerahi Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Ya, maka pengumumannya termasuk pengumuman Ramadan, pengumuman Syawal itu harus didengar, karena itu adalah pengumumannya pemerintah. Waktu itu didengar. Saya belum tahu ya, 54 itu sudah ada khilaf ru'yah sama hisab apa belum ya. Tapi itu salah satu hasilnya itu didengar pengumuman itu. Ya, itu tahun berapa? 54. Nah, kemudian tahun 84 kita tahu itu adalah penerimaan Pancasila. Nah, kita tahu semuanya, tapi teksnya ini kita baca itu menarik. Teksnya begini, penerimaannya itu ya, ada 1, 2 sekian. Nah, yang keempat itu ya, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Itu gimana aja? Itu musyawarahnya gimana dulu ya? Semua muslim di Indonesia itu bilangnya mengamalkan Pancasila itu berarti bertentangan dengan syariah. NU bilangnya mengamalkan Pancasila, menerima itu bagian dari menjalankan syariah. Makanya semuanya dibredel kecuali NU. Dibredel waktu itu karena nggak ada yang berani mengakui. Saya hidupnya waktu tahun 94, 93 itu di Kairo, nggak ada organisasi selain NU, semuanya dibekukan. Orang Muhammadiyah kalau pengen organisasi masuk di KMNU, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi aktivis-aktivis KMNU, kawan-kawan saya itu ada yang Muhammadiyah. Ketahuannya apa? Beberapa tahun kemudian ada PC Muhammadiyah, loh kok dia pindah? Loh berarti selama ini dia itu embo-embo tadi NU. Karena itu satu-satunya organisasi. Kenapa? Yang lainnya semuanya sudah dibredel ketika tahun 84 tidak mau mengakui. Itu teksnya kok bisa sampai kepada kesimpulan penerimaan pengamalan Pancasila itu bagian dari menjalankan syariah. Itu. Ya tentu ada istiad-istiad yang ini ya, tapi waktunya saya pikir ini tidak cukup sehingga ya saya cukupkan sekian saja. Tapi sebetulnya saya kepingin ini loh ya, teks-teks, karena ada ya, saya sudah ikut itu ada banyak keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu yang sangat problematis. Itu kalau dibicarakan di tingkat PJNU, teksnya dibaca di apa, itu saya kira sangat menarik. Nah, yang terakhir bicara tentang al-i'anah alal maksiyah. Al-i'anah alal maksiyah itu apa yang disebut dengan i'anah alal maksiyah itu sumbangsih dari pemikiran para alim ulama itu sangat dibutuhkan. Ya, saya secara pribadi punya teman itu nelpon begini ya. Itu kiai saya pikir perlu menjawab dan itu sudah tingkat fardu ain. Tapi karena saya tidak istihad, tidak mustahid, sehingga kalau saya yang jawab haram. Saya ditelepon, benar-benar ditelepon. Kiai, ada apa? Saya ini orang kaya, Kiai. Di desa itu orang kaya itu, di daerah saya orang kaya itu saya.
Nah kenapa? Itu yang beli sama saya itu bukan hanya muslim, non muslim bikin rumah ibadah itu kalau beli itu ke saya. Itu kalau saya layani katanya i'anah, kalau tidak ya nanti beli sama orang lain, nanti saya tidak jadi orang kaya. Ya, loh, setelah jadi masih ada problematika. Kenapa? Kiai, orang NU itu biasanya di mana-mana itu minta CSR. Kalau saya ini orang lain minta CSR sama saya karena kaya. Nah kebetulan yang minta CSR itu rumah ibadah. Saya bangun ini sudah beli sekian juta, sekian ini ke toko Anda, masa CSR-nya enggak kepada saya, katanya. Jadi ternyata melarat ya masalah, karena selalu minta CSR. Bangun masjid CSR minta jarum, minta, itu kan masalah. Tapi kaya itu juga bermasalah. Kenapa? Karena dimintai CSR. Nah, yang seperti ini itu gimana caranya orang NU jadi kaya? Kalau jadi marat kan sudah biasa. Nah ini sekarang bagaimana orang NU kalau jadi kaya? Itu fikihnya seperti apa? Terutama kaitannya dengan al-i'anah alal maksiyah. Apakah yang seperti ini sudah i'anah ataukah belum? Itu. Dan tentu masih ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi itu saya kira baik itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.